Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi S1 PGSD. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pedagogi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama salah satu guru di MI. Terima kasih kepada Ibu Elnur Laila yang telah meluangkan waktu untuk bersedia melakukan wawancara ini. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan guru atau pendidik terkait pendidikan di Indonesia. Apakah Ibu sudah bersedia? Ya. Baik, sebelum ke pertanyaan inti, mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru kelas 1 dari MI Nurul Hasaniyah Cimanggu. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana kondisi sistem pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya yang Ibu rasakan langsung di sekolah? Menurut saya, sistem pendidikan di Indonesia ini sudah cukup baik ya. Untuk saat ini kita melangkah lebih baik. Kita kan di MI ya, kita itu berada di naungan Kementerian Agama ya, karena kan kita MI ya. MI sama SD itu beda, tapi untuk kurikulum kita itu sama. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka, yang dimana kurikulum Merdeka ini jadi siswa bebas melakukan apa saja yang ia sukai sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Tapi dengan adanya kurikulum sekarang itu sebenarnya masih banyak kendala ya. Kendalanya ya diantaranya sarana dan para prasarana itu kan kurang ya. Yang di perkotaan itu sudah bagus, tapi kan kalau yang di kampung-kampung itu kan beda ya. Masih kurang dalam segi sarana dan prasarananya. Belum lagi gurunya kan rata-rata yang sudah tua ya. Kalau yang sudah tua itu kan jadi agak kurang ini ya, kurang gercep itu. Teknologi sekarang kan teknologinya harus laptop ya, segala harus laptop. Dan mungkin kalau di MI sendiri ya, gurunya itu ada yang jago TIK, ada juga yang tidak, karena kebanyakan itu sudah lanjut usia gitu. Jadi sistem pendidikan di Indonesia, terkhususnya di MI yang Ibu rasakan saat ini, sekarang berlangsung lebih baik, namun ada beberapa kendala tertentu. Kalau melihat ke depan, bagaimana harapan Ibu terhadap sistem pendidikan Indonesia di masa yang akan datang? Harapan saya ya, sistem pendidikan di Indonesia itu dapat merata ya. Jadi yang di pedesaan ataupun yang di perkotaan semuanya harus merata gitu ya. Jadi semua orang bisa merasakan gitu. Dan saya juga berharap untuk kurikulum yang sekarang itu jangan ganti-ganti terus ya, karena itu jadi bikin pusing guru juga ya. Kemarin kan baru saja kurikulum 2013 itu kan baru launching. Habis itu guru sudah mengerti, sudah mendalami. Nah sekarang ada lagi kurikulum baru. Jadi gimana ya, kita juga sebagai guru kan pusing ya. Yang ini belum diperdalam, sudah ada lagi kurikulum yang baru. Ya harapan saya sudah aja dulu lah pakai kurikulum yang sekarang dulu. Kurikulum Merdeka, jangan diganti-ganti guru, udah aja gitu. Jadi kan guru harus memperdalam. Nah sekarang ada lagi yang baru. Sekarang itu deep learning, jadi tetap kurikulum Merdeka, tapi ada deep learningnya. Jadi kalau di MI itu beda lagi, ada lagi KBC, kurikulum berbasis cinta. Nah nanti juga pasti ada lagi ya untuk depannya, saya juga tidak tahu. Tapi untuk yang sekarang mudah-mudahan tidak diganti-ganti lah kurikulumnya ya, tetap seperti itu saja dulu. Baik, jadi untuk sistem pendidikan terutama yang di MI itu jangan dulu ganti kurikulumnya ya, dan semoga lebih merata kualitas sekolahnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu tantangan terbesar yang sering dihadapi guru di sekolah saat ini apa aja? Yang pastinya kita menghadapi karakter siswa ya yang bermacam-macam ya. Jadi kita satu guru itu harus mengerti berbagai karakter dari siswa tersebut. Kita kan siswa tuh banyak ya dalam satu kelas. Jadi kita tidak ada alasan, harus mengerti terhadap semua siswa. Kita harus menyesuaikan dengan metodenya ya, media pembelajarannya bagaimana sehingga anak itu bisa belajar dengan menyenangkan. Tapi untuk saat ini kita sulitnya di itu
dia di teknologi. Karena anak-anak sekarang kan pegang HP ya, jadi dia lebih senang megang HP daripada belajar. Jadi ketika kita di sekolah itu jadi kurang fokus anak itu, jadi dia maunya hanya main game saja, karena main game menyenangkan mungkin ya, dan untuk belajar mungkin menurut dia belajar itu tidak menyenangkan. Makanya kesulitan bagi guru itu adalah kita harus bisa menyesuaikan ya, apa saja media apa yang dipakai, metodenya apa gitu kan, agar anak itu tidak jenuh dalam belajar. Kita harus menyiapkan games dalam setiap pembelajaran. Nah, jadi tantangan terbesar yang guru hadapi saat ini adalah bagaimana menyikapi siswa dengan berbagai karakter dan juga teknologi yang terus berkembang. Kemudian, bagaimana kondisi semangat belajar siswa di sekolah saat ini? Apakah ada perubahan dari beberapa tahun yang lalu? Sangat-sangat berubah ya. Kalau dari tahun-tahun lalu itu semangatnya bagus, jadi kejar mengejar itu ya bagus sekali. Dan untuk sekarang kayaknya anak-anak sudah mulai jenuh dengan belajar. Ya karena itu dia yang tadi saya bilang, karena ada HP, jadi anak-anak mudah bosan, mudah jenuh dengan belajar. Baru saja masuk sudah mulai menanyakan istirahat, ya kan itu tandanya anak jenuh. Padahal guru sudah menerapkan games ya supaya tidak jenuh, tapi tetap saja agak susah ya untuk mengatur anak-anak. Baik, selanjutnya, menurut Ibu, peran sekolah seperti apa yang paling dibutuhkan oleh siswa di zaman sekarang? Jadi sekolah itu tidak hanya berperan sebagai tempat belajar akademik ya, tapi yang paling penting itu sekolah adalah tempat untuk apa ya, pembinaan karakter dan kepribadian siswa. Jadi itu emang yang paling susah sih. Anak-anak sekarang memang sudah luntur dalam hal sopan santun ya kepada guru gitu. Jadi kita harus tetap menanamkan kepada anak didik kita ya sopan santun, bagaimana berbicara dengan guru, bagaimana berbicara dengan orang tua, dengan teman ya. Itu harus terus diterapkan ya, harus terus kita ajarkan, karena anak-anak sekarang itu memang susah ya. Dikasih tahu itu memang susah, beda dengan anak-anak zaman dulu. Itu kan anak-anak zaman dulu kan penurut ya, beda dengan zaman sekarang gitu. Ya, jadi sekolah ini tidak hanya berperan sebagai pendidikan atau akademik saja, tetapi bagaimana pembinaan karakter dan juga nilai-nilai moral. Sebagai penutup, apa pesan atau harapan Ibu untuk siswa dan dunia pendidikan Indonesia ke depannya? Ya, pesan saya untuk anak-anakku, tetaplah belajar ya, sampai kapanpun kalian harus tetap belajar, semangat belajar. Meskipun memang sekarang agak susah ya, karena kali itu ada HP ya. Tapi saya berharap ya orang tua juga bisa ikut berpartisipasi ya, supaya anak-anak kita bisa belajar lebih semangat lagi, tetap berprestasi ya, meskipun memang ada kendala HP. Tapi tetap orang tua harus tetap memotivasi anak supaya tetap belajar, rajin sekolah ya intinya ya. Dan untuk sistem pendidikan Indonesia, yang mudah-mudahan untuk depannya kita semakin baik ya. Harapannya yaitu dia kurikulum jangan terus diganti-ganti ya. Udah saja itu dulu, kurikulum merdeka dulu, karena itu saja kan belum tentu setiap guru bisa menerapkan. Jadi yang paling penting itu guru harus tahu dulu bagaimana kurikulum yang sekarang. Jadi jangan dulu diganti-ganti, itu aja dulu. Karena kan tidak semua orang tahu, tidak semua orang bisa laptop ya. Kita kan mencari informasi itu dari laptop, dari HP, tidak semua guru bisa. Kalau ya anak-anak muda mungkin ya bisa ya. Mungkin kalau yang sudah tua kan susah juga ya. Jadi harapan saya ke depannya ya semoga sistem pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Baik, berdasarkan hasil wawancara, pendidikan di Indonesia terus berkembang namun memiliki beberapa tantangan. Peran guru dan sekolah sangat penting untuk pembentukan karakter, menjadi siswa yang berilmu dan juga memiliki nilai-nilai moral. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan juga penyampaiannya. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran bagi kita sebagai calon pendidik. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.